Masjid Al-Aqsa adalah masjid kedua di dunia yang berdiri setelah Masjid Al-Haram, dengan selisih pembangunan hanya 40 tahun. Maka sejarah pembangunannya pun tidak terlepas dari sejarah pembangunan Masjid Al-Haram Ka'bah. Bangunan yang pertama kali berdiri di atas muka bumi ini adalah Baitullah Ka'bah di Makkah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 96 yang artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia adalah Baitullah yang berada di Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Dan bangunan kedua yang berdiri di atas muka bumi adalah Masjid Al-Aqsa. Dalam hadits disebutkan bahwa sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah tentang masjid yang pertama kali didirikan. Rasul menjawab, Masjid Al-Haram, kemudian apa? Masjid Al-Aqsa. Berapa jarak antara keduanya? 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Waktu 40 tahun sebagaimana hadits di atas bukanlah merupakan waktu yang panjang. Hal ini mengisyaratkan bahwa orang yang membangun Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa adalah orang yang sama. Inilah isyarat pertama tentang jawaban siapa yang pertama kali membangun kedua masjid tersebut. Perbedaan pendapat. Sebelum kita mengetahui siapa yang membangun Masjid Al-Aqsa pertama kali, alangkah baiknya kita mengetahui siapa yang pertama kali membangun Ka'bah. Terdapat perbedaan pendapat tentang siapa yang pertama kali membangun Ka'bah. Pendapat pertama, beberapa ulama menyatakan bahwa yang membangun Ka'bah adalah para malaikat. Pendapat kedua, ulama lain mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah orang yang pertama kali membangun Ka'bah. Kedua pendapat ini dikemukakan oleh Al-Azruqi dalam kitabnya Akhbar Makkah. Pendapat ketiga adalah Syeds bin Adam yang membangun Ka'bah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengambil pendapatnya Wahb bin Munabbih. Pendapat ini ditolak oleh beliau sendiri karena tidak ada dalil pendukung. Pendapat keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir dan sejarahnya. Melihat berbagai pendapat di atas, pendapat kedua adalah pendapat yang dikuatkan para ulama, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang membangun Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa. Beberapa alasan kuat terkait pendapat ini, di antaranya tidak adanya dalil nakli, baik ayat Al-Quran maupun hadits Nabi, yang secara jelas menyatakan siapa yang pertama kali membangun Masjid Al-Aqsa. Yang ada hanyalah isyarat-isyarat dari dalil tersebut dengan berbagai pemahaman dari para ulama. Oleh karenanya, perbedaan pendapat tersebut tidak dapat dihindari karena berbeda dalam memahami dalil yang ada. Isyarat dari hadits di atas bahwa yang membangun kedua masjid ini adalah orang yang sama, karena selisih waktu pembangunannya hanya 40 tahun. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama di muka bumi. Masjid Al-Haram adalah masjid pertama di muka bumi dan Masjid Al-Aqsa adalah masjid kedua sebagaimana dijelaskan dalam hadits di atas. Tidak dapat diterima secara logika bahwa malaikat membangun Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa karena malaikat mempunyai kiblat tersendiri di langit yang disebut dengan Bait Al-Mamur, sebagaimana disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam haditsnya berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Maka secara logika, yang membangun Masjid Al-Haram dan Al-Aqsa di atas muka bumi ini adalah manusia bukan malaikat. Walaupun Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam kitab tafsirnya dan menambahkan bahwa para malaikat juga turut membantu pembangunan tersebut. Dalam hadits di atas disebutkan kalimat Budiyah didirikan. Maksud dari kata ini adalah penyebutan nama dan penentuan batas masjid. Maka tempat pertama yang disebut masjid di atas muka bumi adalah Masjid Al-Haram Ka'bah dan tempat kedua adalah Masjid Al-Aqsa. Makna kedua dari kata Wudiyah bisa berarti penentuan batas-batas masjid. Maka pendirian bangunan pertama masjid dengan telah ditentukan batas-batasnya adalah Masjid Al-Haram dan setelah 40 tahun didirikan Masjid Al-Aqsa dengan penentuan batas-batasnya. Pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang membangun Masjid Al-Haram berdasarkan pada ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 127 yang artinya, dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
Ada beberapa jawaban untuk pendapat tersebut di antaranya. Pertama, ayat yang disebutkan di atas menggunakan kata yarfau meninggikan. Maknanya adalah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah setelah ada pondasi sebelumnya. Beliau hanya meninggikan pondasi yang sudah ada. Hal ini dibuktikan pada surat Ibrahim ayat 37 yang artinya, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami yang demikian itu agar mereka mendirikan syalat." Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya, Hajar dan Ismail di suatu lembah dekat dengan Baitul Al-Muharram. Artinya, bangunan ini, Ka'bah Baitul Al-Muharram, sudah ada sebelum Nabi Ibrahim meninggalkan Makkah. Kedua, Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dibantu oleh Nabi Ismail sebagaimana dalam surat Al-Baqarah di atas. Pembangunan ini terjadi ketika Nabi Ismail sudah dewasa, bukan ketika masih kecil, atau sebelum Nabi Ibrahim meninggalkan sebagian keluarganya di Makkah. Sedangkan peristiwa ditinggalkannya keluarga Nabi Ibrahim di Makkah terjadi ketika Ismail masih kecil. Ibnu Hisham dalam kitab At-Tijan menyebutkan bahwa setelah Nabi Adam membangun Ka'bah, Allah memerintahkannya untuk berangkat ke Baitul Al-Maqdis untuk mendirikan masjid. Maka beliau mendirikannya dan beribadah di dalamnya. Disebutkan dalam hadits bahwa Nabi Daud dan Sulaiman alaihi wassalam yang membangun Baitul Al-Maqdis. Hadits tersebut berbunyi, ketika Sulaiman bin Daud membangun Baitul Al-Maqdis, beliau meminta kepada Allah akan 3 hal. Hukum yang sesuai dengan keputusannya, kerajaan yang tidak ada tandingan setelahnya, dan orang yang mendatangi masjid ini untuk syalat di dalamnya, akan dihapuskan dosa seperti baru dilahirkan kembali oleh ibunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pendapat tersebut dijawab oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Al-Bari dengan mengambil pendapat dari Imam Al-Qurtubi bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam mereka membangun kembali bangunan masjid, bukan membangun dari awal, karena pondasi dan batasan-batasannya sudah ada. Pendapat bahwa Nabi Daud dan Sulaiman alaihi salam yang membangun Baitul Al-Maqdis juga tidak dapat diterima secara logika sejarah. Perbedaan waktu antara pembangunan Ka'bah dan Masjid Al-Aqsa hanya beda 40 tahun, dan Ka'bah dibangun pada masa Nabi Adam alaihi salam, padahal jarak antara Nabi Adam dan Nabi Daud serta Nabi Sulaiman lebih dari 1000 tahun. Berbagai keterangan di atas menguatkan bahwa Nabi Adam adalah orang yang pertama kali membangun Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa, dan selisih waktu pembangunannya selama 40 tahun.